Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat penting, yaitu berkait dengan anak yang saleh. Bahwa anak yang saleh adalah investasi akhirat. Bekal kita nanti yaumul qiyamah. Karena ketika kita mati, semua amal kita terputus. Tidak lagi bisa beramal apapun. Tetapi pahala bisa bertambah. Bertambah dari sedekatun jariyah, bertambah dari ilmun yuntafa'u bih, dan bertambah dari anak-anak yang saleh, yang mendoakan untuk orang tuanya. Maka sungguh kerugian yang sangat rugi orang yang tidak memiliki anak yang saleh. Ikhwanifidina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Dulu di zaman jahiliyah yang mereka bangga-banggakan adalah harta dan anak. Harta saya banyak, anak saya banyak. Khususnya anak laki-laki. Maka Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Memang harta dan anak itu adalah perhiasan harta dunia. Tetapi al-baqiyat as-salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi al-baqiyatus salihat, yang tetap tersisa,
yang terus langgeng, yaitu amalan salihah, itu lebih baik. Lebih tinggi nilainya dan akan mendapatkan pahala yang berlipat kali nanti yaumul qiyamah. Sehingga barakallahu fikum, jika dibandingkan harta dunia dan anak-anak dibandingkan dengan al-baqiyatus salihat, ini lebih kekal. Kalimat baqiyat maknanya kekal terus-menerus. Dalam tafsirnya disebutkan beberapa riwayat. Riwayat pertama bahwa al-baqiyatus salihat adalah 5 salawat. Salat 5 waktu. Yang akan tetap nanti yaumul qiyamah pahalanya nggak akan hilang. Yang kedua, diriwayatkan pula bahwa al-baqiyatus salihat adalah ucapan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 5 kalimat yang baqiyah, yang akan kekal nanti yaumul qiyamah. Yang kita ucapkan sebagai zikir tercatat dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta akan sirna. Anak-anak ada 2 kemungkinan. Ini barakallahu fikum perkara yang rumit tentang anak-anak. Bisa jadi baqiyatus salihat kalau anaknya anak soleh. Tetapi justru sebaliknya bisa jadi fitnah. Dan bisa pula menjadi musuh. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan juga harta kalian jadi fitnah. Fitnah bermakna ujian dan fitnah bermakna bencana. Na'udzubillah. Dan di dalam ayat lain Allah katakan bahwa amwalukum wa azwajukum aduwan lakum fahdharuhum. Anak-anak kalian, istri-istri kalian bisa jadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Ini mengerikan sekali dikatakan aduan. Tetapi maknanya bukan musuh dalam perang. Maknanya adalah sering menjadi penghalang untuk beramal saleh. Istri dan anak-anak seringkali jadi penghalang. Ini barakallahu fiikum yang dikatakan aduan lakum fahdharuhum, hati-hati. Jangan kamu terbuai dengan anak-anak lupa salat jamaah. Jangan terbuai dengan istri lupa sedekah. Sehingga diriwayatkan bahwa anak-anak disebut dengan majbanatun wa mabkhalatun. Majbanah membuat orang penakut. Gak mau jihad, gak mau perang. Mikir istri dan anak. Ini majbanah. Mabkhalah, bikin jadi bakhil. Sebelum nikah dia Masya Allah banyak sedekah. Setelah menikah punya anak, jadi bakhil. Nanti istri saya bagaimana? Nanti anak saya bagaimana? Kecuali kalau anak itu saleh dan istrinya salihah. Maka ini yang akan kita bahas. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istri-istri yang salihah dan mendapatkan anak-anak yang saleh sehingga bisa menjadi investasi nanti yaumul qiyamah, kita mendapatkan sesuatu yang tak terhingga tingginya. Seorang dalam jannah tiba-tiba naik derajatnya, dipindahkan kepada yang lebih tinggi, dipindahkan kepada yang lebih tinggi. Dia heran. Dari mana ini ya Allah? Dari anakmu yang mendoakanmu. Padahal pahala sudah tidak bisa bertambah. Dalam keadaan hisab sudah selesai. Ternyata terus bertambah. Bertambah lagi, bertambah lagi. Dari mana? Dari anak-anaknya yang saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari 3 sebab. Yang pertama, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Mereka yang menulis kitab,
para ulama yang menyampaikan ilmu. Selama ilmunya, kitabnya dimanfaatkan oleh manusia, oleh kaum muslimin, pahalanya terus mengalir walaupun sudah wafat. Imam Bukhari, ketika kitab Bukhari kita baca, beliau di dalam kuburnya, beliau yang sudah wafat, pahalanya bertambah, bertambah, bertambah. Yang kedua, sadaqatun jariyah. Dia memberikan satu granit di Masjid Al-Akbar, satu saja. Terletak di sini. Setiap orang sholat di atas granit itu, dia walaupun sudah wafat dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ini sadaqatun jariyah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang sedang kita bahas. Waladun saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yad'u lahu. Seringkali kita melihat bahwa yang berkait dengan pembahasan anak saleh adalah yang ketiga ini. Padahal barakallahu fikum yang pertama juga berkait, yang kedua juga berkait. Apalagi yang ketiga. Mengapa? Karena anak saleh tadi, kita yang memberi makannya sejak kecil. Kita yang memberikan butuhannya, kita memberikan pakaiannya, kita bersedekah, mengeluarkan harta untuk anak tadi sampai besar. Setelah besar dia berjuang di jalan Allah. Bukankah itu jariyah? Sedekatun jariyah. Ilmun yuntafa'u bih. Kamu mengajarkannya sejak kecil adab-adab yang baik. Mengajarkannya baca Quran, alif ba ta. Mengajarkan kepada anak-anak kita pelajaran yang baik. Ketika dia dewasa, dia beramal saleh, beramal baik, salat karena orang tuanya. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Setiap anak tadi beribadah, orang tuanya dapat pahala. Karena dia yang mengajarkannya dulu sejak kecil. Dia yang mengajarkannya dulu ketika dia masih belum bisa apa-apa. Berarti barakallahu fikum, anak yang soleh ini betul-betul perkara yang sangat besar yang dimiliki orang tua. Karena dia akan mendapatkan pahala karena sodakohnya yang terus jariyah. Dia akan mendapat pahala terus karena ilmunya yang kamu ajarkan pada anak tadi diamalkan ketika dewasa. Yang ketiga, anak tadi, anak yang saleh, yad'u lahu. Mendoakan orang tuanya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Dan rahmatilah keduanya seperti mereka merahmatiku, menyayangiku ketika di waktu kecil. Masya Allah. Tetapi masalahnya, bagaimana kita bisa menjadikan anak kita anak-anak yang soleh? Bagaimana kita mendidik, bagaimana kita berusaha, berupaya untuk anak-anak kita menjadi soleh? Karena ya wailah, celaka engkau kalau ternyata anak tadi anak yang durhaka, na'udzubillah. Kalau ternyata anak tadi tidak soleh, itu mengerikan. Bisa menjadi aduan lakum, bisa menjadi musuh bagi kalian, bisa menjadi fitnah bagi kalian, bisa menjadi bencana. Na'udzubillah. Maka yang pertama, sebelum ada anak itu, sebelum ada ibunya, baru kita sendiri sudah bisa mulai berusaha. Apa itu? Kun salihan. Jadikan diri kita orang yang soleh. Nanti turunannya insya Allah tidak jauh dari bapaknya. Karena buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya tidak soleh, bagaimana mungkin mengharapkan anaknya jadi soleh? Sehingga kita dulu jadi yang soleh. Allah akan menjaga anak-anak kita karena kesolehan kita biidnillah. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Musa dengan Nabi Khidir berjalan sampai melihat ada tembok atau ada satu kampung yang keduanya ingin dijamu dan itu hak tamu, mereka tidak mau menjamunya. Dibiarkan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Maka duduk di pinggir kota melihat ada rumah yang sudah hancur, hampir roboh. Nabi Khidir masih lengan bajunya memperbaiki.
Kata Musa, kalau engkau mau, kau minta bayaran dari mereka. Orang kampung, orang yang jelek ngapain memperbaiki rumah mereka? Dijawab oleh Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan. Berarti engkau tidak sabar bersamaku. Ini adalah li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini bangunan rumah ini milik 2 anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawahnya ada harta perbendaharaan warisan dari bapaknya. Wa kana abuhuma salihah. Dan bapaknya adalah orang yang saleh. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Sampai seorang nabi bangkit memperbaiki rumahnya. Karena apa? Abuhuma salihah. Karena bapaknya saleh. Berarti bapak yang saleh akan menyebabkan anaknya terjaga. Bapak yang saleh akan menyebabkan anaknya terbimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsirnya banyak ucapan para ulama yang hampir sama. Mengapa dikatakan wa kana abuhuma salihah, bahwa bapak 2 anak tadi adalah saleh? Menunjukkan bahwa Allah menjaga anak-anaknya karena kesolehan bapaknya. Berarti kita juga jadi soleh. Kita menjadi orang yang berilmu dan beramal, itu makna saleh. Baru kemudian yang kedua, kita mencari istri yang juga salehah. Karena istri tadi akan mengandung anak-anak kita. Dan akan menjadi guru pertama dari anak-anak kita. Disebutkan dalam sebuah syair, al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta jilan thayyibal a'raq. Sesungguhnya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anakmu. Maka kalau engkau mempersiapkan ibu-ibu yang baik, maka niscaya engkau mempersiapkan sebuah generasi yang baik. Karena mempersiapkan ibu-ibu yang salihah, itu berarti engkau mempersiapkan generasi. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang Masya Allah rajin. Peranan yang paling besar adalah peranan ibunya. Mengapa demikian? Bapaknya punya tanggung jawab di luar. Ada yang kerja ini dari pagi sampai sore, ada yang berjuang fisabilillah, ada yang keluar berdakwah dan sebagainya. Bersama siapa anak-anak di rumah? Bersama ibu-ibu mereka. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi kala 4. Li jamaliha, bisa karena kecantikannya. Wali hasabiha, atau karena turunannya. Au limaliha, karena hartanya. Atau lidiniha, atau karena agamanya. Fadfar bidati din, taribat yadak. Ambillah mereka karena agamanya. Yang baik, yang salihah, yang amilatun bil ilm. Barakallahu fikum. Kalau disebut seorang itu agamanya baik, itu yang dikerjakannya. Bukan yang dihafalnya. Jadi jangan, oh ini hafal Bukhari Muslim, ini hafal itu. Tapi amalannya jelek, dia jelek. Sehingga disebut dengan salihah adalah yang diamalkan. Berarti perangainya baik, akhlaknya baik, akidahnya lurus, manhajnya sunnah, ini din. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Nabi, ambillah istri karena agamanya. Kalau tidak, celaka engkau. Kalau karena cantiknya, bersama waktu akan berubah. Wajah akan mengkerut karena umur, akan berubah dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Harta juga bisa hilang, bisa bangkrut. Demikian pula barakallahu fikum yang lain. Tetapi fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau engkau ambil yang salihah, engkau beruntung. Kalau tidak, celaka. Ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika kita memilih calon-calon ibu dari anak-anak kita yang salihah, niscaya nanti pendidik mereka pertama kali
ketika ditimang, ketika diajak belajar berjalan oleh ibu yang salehah, yang ucapannya baik, tutur katanya baik, mulutnya banyak berzikir, anak kecil tadi terbawa, akan mengikuti ibunya. Kalau sebaliknya, justru ditimang dengan nyanyian-nyanyian dan musik, jadi apa anaknya? Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ringkas saja. Bahwasanya yang ketiga, barakallahu fikum, adalah doa yang jujur, yang sungguh-sungguh. Dari hati meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta anak yang saleh, turunan yang salehah. Para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah meminta anak-anak yang saleh, turunan yang saleh. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku turunan yang saleh. Apa kelanjutan ayatnya? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritakan berita gembira dengan anak yang halim, yang memiliki sifat hilm, kelembutan, keilmuan, dan amalan. Demikian pula Allah sebutkan wabasyarnahu bighulamin alim. Tadi halim, sekarang alim. Karena begitu Hajar hamil, Sarah istrinya yang lain hamil juga. Yang ini anaknya Ismail, yang ini anaknya Ishak. Gulamin halim, gulamin alim. Barokah dari doa seorang bapak. Barokah dari doa seorang tua meminta anaknya yang saleh, Allah berikan. Nabi Ismail Rasul, Nabi Ishak Rasul. Masya Allah. Bukan hanya saleh. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan turunan Ishak, Al-Anbiya seluruhnya. Habis Ishak Yakub, habis Yakub Yusuf, dan seterusnya dan seterusnya. Turunan Ismail adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Zakaria bahkan tidak putus asa untuk terus berdoa sampai tua. Bahkan sudah dikenal istrinya mandul, dalam bahasa Arab akir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Zakaria mengatakan wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka. Lihat ikhwan fillah a'azzakumullah. Kata Zakaria, aku khawatir enggak ada turunan yang akan meneruskan dakwahku. Sedangkan istriku aqir, istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan untukku seorang wali, pewarisku. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikanlah anakku itu nanti mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Dan jadikan, wahai Rabbku, dia diridhai. Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Walaupun sudah renta. Rabbi wahanal abmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Zakaria, ya Allah, wahanal abmu minni, tulangku sudah rapuh. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan ubanku sudah memutih, rambutku sudah memutih. Tetapi aku tidak putus asa, kata Nabi Zakaria, untuk terus berdoa padamu. Jadi walaupun sudah tua, belum punya anak, jangan putus asa berdoa. Dan jangan mengatakan minta anak, minta anak, minta anak. Teruskan, minta anak yang saleh. Jangan lupa, durriyah salihah. Meminta kepadamu, ya Rabbi, durriyatan salihah. Innaka sami'ud du'a. Sebagaimana barakallahu fikum disebutkan di dalam ayat lainnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan untukku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah. Lihat ada kata thayyibah. Sebab kalau anak saja tadi bisa jadi fitnah, bisa jadi bencana, bisa jadi musuh, bisa jadi segala macam. Sehingga kita berharap anak kita salehah. Sehingga ketika berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku meminta dari sisimu turunan yang saleh, yang thayyib, yang baik. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Doa. Ini yang kedua. Atau mungkin yang ketiga. Yang pertama kitanya jadi saleh. Yang kedua memilih istri yang saleh. Ketiga terus berdoa dengan doa yang jujur. Yang keempat, punya niat yang sungguh-sungguh dalam hati. Kalau anakku nanti lahir, aku ingin anakku menjadi orang yang saleh, pejuang dakwah, membela agamanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus ada itu niat dalam hati. Ini setelah doa. Dan jangan lupa termasuk doa adalah ketika jima'. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah nanti kalau engkau berikan padaku dari syaitan. Jadi syaitan ma razaqtana. Jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan dari apa yang kau berikan padaku dari syaitan. Artinya anaknya nanti kalau lahir terlindung dari syaitan. Dan itu barakallahu fikum sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang ketika jima berdoa dengan doa ini, la yadurruhu syaitan. Anaknya nanti nggak akan bisa dibikin madarat oleh syaitan. Anak-anak yang liar, yang na'udzubillah jadi fitnah, jangan-jangan lupa bismillah. Bisa jadi. Ini khonibidina azakumullah, doa. Yang keempat, niat yang sungguh-sungguh minta kepada Allah dengan ikrar, ya Allah, aku akan jadikan anakku nanti anak yang saleh. Seperti ucapan istrinya Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qalat imra'atu Imran. Dan ingatlah ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, inni nadartu laka. Ya Allah, aku bernadar untukmu. Apa yang di perutku ini, aku serahkan untukmu. Taqabbal minni, terimalah dariku. Ada beberapa orang yang ketika istrinya hamil, suaminya atau bapaknya dan ibunya bukan berharap anaknya jadi saleh, tetapi berpikir anaknya nanti akan menjadi pemegang bisnisnya. Misalnya, dunia bukan dilarang, tetapi jangan lupa yang lebih penting adalah akhirat. Harapkanlah anak tadi jadi salihah, saleh dan salihah, dan harapkanlah mereka akan menjadi seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Zakaria. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, jadikanlah anakku nanti diridhoi. Maka istrinya Imran berkata, aku bernazar untukmu ya Allah. Apa yang di perutku ini untukmu. Fataqabbal minni. Untuk Allah maknanya nanti akan membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Itu maknanya bernazar untuk Allah. Ternyata barakallahu fikum, ketika lahir ternyata perempuan. Maka berkata lagi istrinya Imran, wa imra'atu Imran, Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at. Ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkannya. Walaysa dzakaru kal untha, memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Memang tidak sama.
Tetapi kalau engkau sudah meniatkan anakmu untuk Allah menjadi salehah, lihatlah, walaupun perempuan, ternyata perempuan yang salihah, mukminah, taqiyah, abidah, ahli ibadah, yang sangat menakjubkan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan dia Maryam. Anaknya yang perempuan dinamakan Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku pelindungkan dia kepadamu dan juga turunannya. Aku pelindungan kepadamu dari syaitanir rajim. Ikhwan fillah azakumullah, ada azam, ada tekad, ada kesungguh-sungguhan niat dalam hati agar anaknya menjadi anak yang saleh. Pasti niat yang baik ini akan melahirkan amalan-amalan saleh yang berikutnya. Pasti dia akan mendidiknya, pasti dia akan menjaganya, pasti dia akan mengirimkannya kepada ulama yang akan mengajarkan ilmu, mesti dan seterusnya dan seterusnya. Berarti yang berikutnya yang kelima, anak tadi barakallahu fikum dididik dengan pendidikan yang baik dan dipelihara, dijaga dengan pemeliharaan yang baik pula. Bukan hanya satu sisi tapi dua sisinya. Sisi hissiyah dan juga sisi ma'nawiyah. Lahir batin. Bagaimana kalau ibunya tidak mau menyusui? Takut nanti begini, takut nanti begitu, nanti saya tidak cantik lagi dan seterusnya. Kemudian dibiarkan dengan susu yang bukan susu ibunya. Ini barakallahu fikum menyia-nyiakan anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan susu ibu di dalam Al-Qur'an. Fi amain kata Allah. Dalam 2 tahun. Kalau bisa sempurna 2 tahun. Kalau kurangnya semampunya. Tetapi ini tanggung jawab. Berikan makan yang bergizi. Berikan vitamin yang cukup. Ini jasadnya. Dibesarkan dengan harta yang halal. Dibesarkan dengan harta yang halal. Kalau dengan harta yang haram, akan pengaruh pada anaknya. Akan terpengaruh pada anaknya. Karena Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang yang yutilus safar. Seorang yang safar panjang. Ash'atha aghbara. Rambutnya kusut dan berdebu. Rafa'a yadaihi ila sama. Mengangkat tangannya ke langit. Memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi kata Nabi, mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Ternyata makanannya haram, minumannya haram, dan juga pakaiannya haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan doanya? Berarti pengaruh atau tidak pengaruh? Sangat berpengaruh. Beri makan yang baik. Baru kemudian barakallahu fikum, gizinya dipenuhi agar dia sehat, tumbuh dalam keadaan kuat, tidak lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan setelah itu barakallahu fikum, jangan lupa yang lebih penting, didik pula rohaninya dengan ilmu dan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dibimbing, dijaga dari api neraka. Jangan ini haram, tidak boleh ini haram, ini tidak sunnah, ini tidak diajarkan oleh Nabi. Dibimbing agar anak itu tumbuh dalam keadaan saleh dan terbiasa dengan pendidikan yang baik. Niscaya dia akan menjadi anak yang saleh, yang nanti ketika kita mati kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya yang terus jariah, terus mengalir dari anak-anak kita yang saleh. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.